Dengan proses pendidikan 3 tahun atau 6 semester yang didukung oleh pengajar yang berpengalaman, kami mampu menghasilkan tenaga bidan yang berkualitas dengan presentasi uji kelulusan kompetensi nasional tertinggi dibanding akademi kebidanan swasta lain. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru SMP Satap Negeri 3 Berebok yang sempat hadir, serta teman-teman dan adik-adik yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahlah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan selawat serta taslim kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baik, terlebih dahulu perkenalkan kami dari mahasiswi Akbid Pinasehat Nusantara Bone yang berada di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo. Adapun tujuan kami di sini di depan adik-adik yaitu untuk melakukan penyuluhan tentang pergaulan bebas pada remaja dengan tema katakan tidak pada pergaulan bebas yang akan dibawakan oleh saudari Sukmawati dan Lilis Nurlinda. Untuk dipanggil dulu Wakase dengan acara segera dimulai. Sekalian sudah bisa dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama kakak Sukmawati, biasa dipanggil Sukma. Jadi pada hari ini kakak akan melakukan penyuluhan yang berjudul penyuluhan pergaulan bebas pada remaja. Apa temanya? Apa sekali lagi? Sepakat? Sepakat teman-teman, sepakat? Oke, sepakat. Rahim ini dan sel telur ini akan luruh ke sini. Itulah disebut menstruasi. Lanjut. Jadi menstruasi pada perempuan itu berlangsung selama 3 sampai 7 hari. Dan siklusnya 28 sampai 35 hari. Apa itu siklus? Apa? Haid berikutnya. Lanjut. Perubahan emosional pada saat menstruasi. Siapa yang sudah menstruasi? Betul ini, sepakat? Sepakat? Ingin berbagi ilmu. Apa yang kakak tahu sedikit tentang materi ini, kakak ingin bagikan kepada adik-adik sekalian. Jadi jangan ada yang berpikiran negatif ya. Sepakat? Kalau masih ada yang ketawa tentang penjelasan kakak tidak lanjut. Bagaimana, sepakat? Jadi perubahan lansia apa?
Jadi itu main aja nih, saya foto ciri-ciri nanti di story. Remaja itu sudah pikun? Pikun atau tidak? Jadi apa ciri-cirinya remaja? Apa? Siapa yang tahu umurnya remaja? Berapa? Bisa diacungkan tangannya. Jangan main rombongan, mau tahu kah? Jadi umur remaja mulai dari 10 sampai 19, oke? Kalau menurut kalian umur kakak itu berapa? Masih tergolong remaja? Alhamdulillah. Jadi umur kakak itu sudah 21 ya, Den? Menjelang masih 20. Lanjut. Jadi ini pengertian dari remaja. Masa remaja merupakan peralihan dari kanak-kanak menjadi dewasa yang melibatkan perubahan berbagai aspek seperti biologis. Ya, ini pengertian dari kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi remaja adalah suatu kondisi sehat yang menyangkut sistem fungsi dan proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Sebelum kakak melangkah lebih jauh lagi, ada yang bisa menjelaskan apa itu sehat? Sehat. Kalian itu tergolong sehat atau sakit? Ciri-cirinya sehat apa? Ada yang bisa sebutkan? Oh, masih cocok. Karena semua kan toh? Kuat. Apa lagi? Sebenarnya sejak kakak di sini, kakak itu ingin melihat keberaniannya, bukan kepintaran tapi keberanian. Adapun gejala dan tanda HIV/AIDS. Ada 3 fase ya. Yang fase pertama muncul setelah 2-4 minggu setelah terjadi atau terinfeksi HIV. Baik, perkenalkan nama saya Lilis Nurlinda. Saya mahasiswa dari Aktif Bina Sehat Nusantara Bone. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul dampak narkoba dan HIV/AIDS. Ada yang tahu apa itu narkoba? Ya betul. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah NAPSA atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Baik, adapun efek dari narkoba. Yang pertama, halusinogen. Ada yang tahu? Efek dari narkoba bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu, maka seseorang tersebut akan berhalusinasi. Apabila seseorang tersebut berhalusinasi yang sebenarnya melihat benda yang tidak ada dan sebenarnya yang tidak ada. Kemudian yang kedua, stimulan. Ada yang tahu? Kemudian stimulan. Salah satu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja tubuh, organ tubuh seperti jantung dan otak akan bekerja lebih cepat. Tetapi ini bersifat sementara waktu. Kemudian cenderung membuat seseorang lebih bahagia dan gembira. Selanjutnya, ada yang tahu adiktif? Ada yang tahu? Bersifat adiktif atau ketergantungan. Seseorang yang sudah mengonsumsi salah satu narkoba atau jenis-jenis narkoba akan mengalami ketergantungan atau biasa dibilang pecandu. Biasa dengar? Pecandu narkoba karena secara tidak langsung narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang kelas 1? Kelas 7? Wah, banyak. Angkat tangan. Kelas 2? Wah, banyak juga. Kelas 8 ya. Terus kelas 9? Wah, banyak. Ya, bagus. Dokter Anda harus bisa ya. Oke. Sudah kenal Ibu? Sudah tadi dengar namanya, diperkenalkan sama kakak-kakak? Ya, Ibu nama aslinya Hasnidar. Ya. Tetapi tadi banyak embel-embelnya yang disebut. Dulu waktu masih SMP seperti anakku semua namanya Hasnidar. Tapi kuliah, jadilah Dr. Hasnidar SSC MKes, Magister Kesehatan. Jadi kalau mau tambah, sekolah, harus sekolah. Hindari yang apa tadi ditulis di sini, pergaulan bebas pada remaja. Tadi kakak-kakak sudah jelaskan apa dan bagaimana pergaulan bebas, apa yang bisa terjadi dan bagaimana cara menghindarinya. Ya, tolong dengar, perhatikan di sini. Jadi kalau mau sukses, kalau mau jadi orang, ya harus hindari semua tadi itu. Ya, hindari pergaulan bebas, hindari narkoba. Kemudian hindari ikut-ikutan sama orang yang tidak tahu mau kemana. Sekarang Anda anak sekolah, perbaiki dulunya ya. SMP 3 yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak mahasiswa, siswa yang insya Allah mudah-mudahan bisa jadi orang. Coba siapa yang menganggap dirinya bahwa saya adalah orang? Kasih lihat tangan. Alhamdulillah ya, semua jadi orang, tapi masih orang-orangan. Kenapa? Ya, karena adik-adik sekalian belum bermanfaat, berguna kepada orang lain. Karena hakikat daripada orang, manusia sebenarnya adalah orang yang bermanfaat selain dirinya sendiri juga kepada orang lain. Bagaimana caranya? Ya, tentu seperti yang adik-adik sekarang sudah lewati, baru SMP. Ya, seperti yang disampaikan tadi ibu itu, masih ingat? Coba kasih lihat tangan yang ingat apa yang disampaikan tadi ibu, yang dengar tadi yang disampaikan ibu. Coba kasih lihat tangan. Coba kasih lihat tangan yang tuli, yang tuli. Coba kasih lihat tangan yang mendengar, yang punya telinga. Semua punya telinga. Oke. Jadi telinga yang Allah berikan kepada kita itu, apalagi kita sebagai anak sekolah, itu harus digunakan untuk mendengar.